Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di video ini dan tentunya yang telah memadamkan si merah dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan, rezeki dan aktivitasnya guys. Oke. Nah ini di video kali ini kita akan bahas ya guys, ya sebuah pertanyaan ya. Saya bahas beberapa pertanyaan yang sering muncul di channel Bang Kopil Official ini ketika saya mengupload video ya. Itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Salah satunya pertanyaan yang sangat-sangat krusial ya di bidang pinjaman online ya. Pertanyaannya, kenapa saya tidak pernah mengajukan pinjaman online Bang? Gitu ya. Kenapa setiap mengajukan saya selalu ditolak? Benar nggak? Ya, benar nggak? Pasti benar kan? Nah itu yang kalian tanyakan kan. Nah di video kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan ini guys ya. Kenapa setiap mengajukan pinjaman online selalu ditolak padahal tidak pernah mengajukan pinjaman online, ya kan? Nah ini menarik ya. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu gitu ya? Jangankan mengajukan pinjaman online, mengajukan pinjaman bank nggak pernah Bang, tapi kenapa selalu ditolak pada saat mengajukan pinjaman online? Nah ini menarik, kita bahas di sini ya. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di tempat ya. Jangan ada yang skip video ini agar mendapatkan informasi yang valid gitu ya. Biar tidak mendapatkan informasi yang yang tidak valid ya. Jadi begini ya. Pada saat mengajukan pinjaman online ya, tentunya kita membutuhkan beberapa data-data gitu ya. Data-data itu penting karena di aplikasi pinjaman online kita tidak memerlukan jaminan guys ya. Jaminan seperti BPKB motor kita atau juga mungkin jaminan-jaminan yang lain mungkin ya, seperti mobil ya, kendaraan mobil, tanah kita, rumah kita gitu yang akan kita jadikan ini, karena dia langsung melalui aplikasi, tidak one to one, tidak perlu bertatap muka ataupun juga ke kantor aplikasi pinjol tersebut ya. Nah itu kemudahannya di aplikasi pinjol. Nah kenapa kita ya setiap pengajuan pinjaman online itu selalu ditolak gitu ya, padahal tidak pernah mengajukan pinjaman online? Pastikan dulu ya buat teman-teman semuanya, ini saya sarankan kalian ya, dan saya malah mewajibkan kalian semuanya. Bagi yang belum pernah mengajukan pinjaman online, jangan pernah coba-coba untuk mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal. Nah ini catat guys ya, di pinjol ilegal kalian tidak usah langsung mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal. Nah ini terutama kalian yang nggak pernah mengajukan pinjaman online. Nah karena lihat, wah pinjaman online ilegal kalau digagal bayar, kalau kita gagal bayar nggak masalah ya, nggak masalah, memang nggak masalah, data kita nggak ada masalah, tidak akan terkena BI checklist. Nah itu ya. Tapi alangkah kita kesalahan kita ya, yang buat teman-teman awal ya dalam mengajukan pinjaman online itu tidak memperhatikan hal ini. Semua resiko yang terjadi pada saat mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal. Kenapa? Pastinya data-data kalian akan disalahgunakan guys. Nah itu pasti, karena kita kan kalau pinjol ilegal, mereka itu sudah ilegal guys. Jadi mereka akan bertindak tidak sesuai dengan peraturan. Bisa saja data-data kalian setelah kalian mengajukan ya, data kalian diambil ya, disadap ya, ataupun mereka simpan, nah lalu mereka akan mengajukan pinjaman online ilegal untuk kepentingan mereka gitu, kepentingan pihak pinjol ilegal ini, mungkin saja debt kolektornya, kita nggak tahu kan. Nah gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya yang tidak pernah mengajukan pinjaman online ya, coba ajukan pinjaman online dulu yang berlisensi OJK guys ya, karena itu sudah ada imbauan dari pemerintah. Kita diwajibkan untuk melakukan pengajuan pinjaman online yang telah berlisensi OJK, karena di situ keamanan kita sudah pasti dijaga guys. Mereka tidak akan pernah mengakses ataupun juga mengambil beberapa data-data yang mungkin tidak mereka perlukan ya pada saat mengajukan pinjaman, seperti data-data yang ada di handphone kita ya. Nah itu kan mereka sadap, tidak mungkin pinjol legal melakukan hal itu ya. Nah jadi ini teman-teman ya, karena teman-teman menilai, karena melihat pinjol ilegal itu kalau nggak bayar nggak masalah ya, nah, teman-teman langsung mengajukan di situ ya. Lebih baik kalian lakukan di pinjaman online legal. Nah itu saran saya guys kepada teman-teman ya, kalau mau ikutin silahkan, kalau nggak ya udah terserah. Karena
Ya ini udah banyak kasus ya laporan kepada saya kenapa pengajuan pinjamannya selalu ditolak. Ya padahal tidak pernah minjam. Nah coba telusuri hal ini dulu guys. Bisa saja kalau kalian mengajukan pinjaman, ya pinjol ilegal ini kan berbagai macam cara yang dilakukan mereka. Bisa melalui handphone gitu ya, melalui telepon. Sekarang mereka malah berani nelpon kita. Saya mau menawarkan Pak dengan menggunakan nomor seperti nomor pusat ya, call center 021 gitu nomornya. Mereka akan telepon kalian mengajukan pinjaman. Hati-hati ya, karena pinjol legal, pinjaman online yang telah berlisensi OJK itu tidak pernah melakukan penawaran seperti itu guys. Kecuali pinjol ilegal, itu sudah pasti. Tujuan mereka jelas, mereka akan mengambil data kalian ya. Nah untuk itu, kalau kalian ingin mengajukan pinjaman juga ya di pinjol ilegal, mungkin kalian nggak pernah melakukan pinjaman online nih, ya nggak pernah melakukan pengajuan pinjaman. Nah kalian ingin mengajukan di pinjol ilegal, coba kalian modifikasi dulu data-data kalian. Jangan menggunakan data yang asli guys, ya. Untuk videonya bisa kalian cek di pojok kanan atas ya, silahkan tonton. Nah itu ada ya. Nah tonton video itu, bagaimana caranya memodifikasi data kita untuk melawan pinjol ilegal ini guys. Karena pinjol ilegal sudah pasti dia akan menggunakan data kalian untuk kepentingan mereka gitu, terutama debt collectornya mungkin ya, kita nggak tahu karena mereka tuh udah ilegal. Semua cara akan mereka lakukan, termasuk data kalian akan digunakan, dipakai. Jadi berhati-hatilah kalian ya terhadap data pribadi kalian, terutama yang nggak pernah mengajukan pinjaman online, yang sering melaporkan kepada saya kenapa pengajuannya selalu ditolak gitu ya, padahal nggak pernah minjam. Coba telusuri hal ini dulu guys, pernah nggak kalian mengajukan pinjaman online ya ilegal mungkin ya, yang menawarkan kalian melalui WhatsApp, melalui telepon. Coba kalian telusuri, mungkin kalian pernah melakukannya sebelumnya, pernah mengajukannya sebelumnya ya. Coba telusuri dulu gitu ya. Jadi ini buat wanti-wanti buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengajukan pinjaman online ya, kalian jangan langsung lakukan pengajuan pinjaman di ilegal, nggak usah. Kalian langsung, saya sarankan kalian untuk mengajukan pinjaman online yang pertama di Akulaku ya, bisa juga yang kedua Shopee, dan yang ketiga adalah Kredit Pintar, ataupun juga ada kami, pokoknya yang telah berlisensi OJK. Silakan kalian melakukan pengajuan di sana. Alangkah lebih baiknya di Akulaku dulu deh, kalian mengajukan di situ ya. Bagi yang nggak pernah mengajukan pinjaman online, jangan langsung ke ilegal ya, jangan langsung ke ilegal, itu berbahaya guys. Kalau kalian ingin mengajukan pinjaman online di ilegal, silakan kalian modifikasi dulu data-data kalian, modifikasi dulu, nggak masalah. Oh bang, kalau saya melakukan perubahan di data saya, apakah tidak melanggar ini? Kenapa kita melanggar? Kita kan mengajukannya di pinjol, maksudnya kita mengalami pelanggaran nggak bang dalam ini undang-undang gitu, pemalsuan data. Ngapain kita takut? Yang kita ajukan kan di pinjol ilegal. Mereka jelas sudah ilegal, mereka tidak diakui oleh pemerintah. Ngapain takut? Kalau untuk pinjol ilegal ya. Nah kalau untuk pinjol legal, saya tidak menyarankan menggunakan cara ini seperti yang di video tadi ya. Saya tidak menyarankan itu. Kalaupun kalian memaksakan diri, nah semuanya itu risiko ada pada diri kalian. Oke? Nah gitu. Nah itulah alasan-alasannya. Lalu selanjutnya, alasan berikutnya, kalian mungkin tidak mengisi ya data-data yang diminta ya oleh pihak aplikasi. Mungkin kalian mengajukan pinjaman online di legal ya. Kalian tidak mengisi semua permintaan persyaratan yang diminta oleh pihak aplikasi. Mungkin slip gaji kalian tidak memasukkannya gitu ya. Lalu NPWP kalian tidak juga memasukkannya. Mungkin juga slip gaji yang lainnya, mungkin kartu keluarga kalian abaikan, walaupun di situ tertulis pengecualian ya, boleh dimasukkan atau tidak. Jangan, kalian masukkan aja. Nah, gitu ya. Lalu alamat tempat tinggal, mungkin ada koma titiknya di KTP tidak kalian lihat gitu. Jadi apa yang tertera di KTP itu kalian isi semuanya yang ada di aplikasi. Jalan, RT, RW itu kalian isi semua. Nah gitu ya. Lalu selanjutnya pengajuan harus pada jam kerja guys. Jangan pada jam 12 malam kalian mengajukannya ya. Kalian mengajukannya pada jam kerja. Mungkin jam kerja
seperti yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, jam kerja pinjol ini kan fleksibel. Mereka tuh kan tetap mengikuti jadwal dari jam hari kerja pada umumnya gitu ya. Pada jam 7 sampai jam 5 gitu. Nah, ajukan pada jam-jam itu, jam-jam kantor gitu ya, jam-jam sibuk itu gitu. Itu yang mungkin pengajuan kalian bisa diterima dan dicairkan gitu. Ya, sekarang kan udah banyak tuh pinjaman online. Yang sekarang ya mungkin teman-teman semuanya tidak memiliki rekening bank. Sekarang sudah banyak yang menyediakan pinjaman online legal yang udah bisa dicairkan menggunakan rekening non bank seperti dompet digital ya, seperti Bank Jago, Oppo ya, dan Dana. Udah ada banyak. Aku juga salah satunya. Itu sudah bisa kita bisa menggunakan rekening digital seperti dompet digital ya, Bank Jago gitu. Nah gitu, jadi tidak perlu menggunakan rekening bank, bisa kalau kalian tidak memiliki rekening bank ya, dengan catatan dompet digital tersebut juga atas nama kalian sesuai dengan KTP-nya gitu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa sampaikan, beberapa hal ya, solusi buat teman-teman yang pertama kali mengajukan pinjaman online selalu ditolak padahal tidak pernah mengajukan pinjaman. Itu mungkin silakan kalian pahami, kalau belum paham silakan tonton lagi dari awal ya. Semoga bisa menjadi masukan ataupun juga pengetahuan buat kalian ke depannya ya, sebelum melakukan pengajuan pinjaman gitu. Perhatikan hal ini gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga channel Bang Kopil Official ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian semuanya. Lainnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.